Iya, Assalamualaikum guys. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini 11 Juni pukul 18:34 gua mau membahas Demas. Demas ini banyak yang DM juga. Bang, menurut lu gimana nih Demas nggak bagi dividen final gitu ya. Jadi lu kalau misalkan dapet interimnya doang ya sekitar masih bagus sebenarnya sih, masih di atas 6%, masih di atas 5%, masih bagus itu. Untuk ukuran perusahaan properti yang jualan lahan. Itu termasuk bagus. Nah, ada beberapa pertanyaan, Bang, bagaimana pendapat lu dan sebenarnya uangnya buat apa sih? Nah, ini yang perlu kita gini guys. Setelah RUPS, belum tentu sebuah berita itu langsung keluar. Kalau kita lihat sebuah berita rincian kenapa Demes ini tidak membagikan dividen, itu belum tentu akan langsung muncul di berita gitu loh. Bisa jadi beberapa hari setelahnya. Gitu loh guys ya. Nah, ada juga perusahaan yang tidak perlu RUPS, tapi kita sudah mengetahui perusahaan ini potensi bagi dividennya kecil kayak apa? Harum. Harum itu dia ngutang, dia ekspansi, transformasi ke industri nikel. Ya, jadi kalau kita lihat, wah dengan kondisi seperti ini hampir tidak mungkin nih dia membagikan dividen yang besar. Ternyata malah nggak bagi dividen kan. Nah, Demas ini sebenarnya kita belum tahu berita rincinya. Demas ini bagaimana. Cuman kita sebenarnya bisa nebak, guys. Dari mana, guys? Dari data. Jadi gini, Demas itu sejak 1994 dia memiliki izin mengoperasikan tanah seluas 3.200 hektar. Dia memiliki izin untuk mengembangkan. Ini belum dikembangkan. Kemudian dia kembangkan, kemudian yang dikembangkan bisa dijual, ya kan? Nah, berdasarkan informasi dari dirutnya, bukan dirut sih, tapi bagian dari petinggi Demas, lu kalau lihat corporate secretary Demas, lu yang pemegang saham Demas harusnya tahu nih. Corporate ya, sekretari Demas nih. Namanya Tondi. Tondi Suwanto, dia mengatakan bahwa tanah yang belum dikembangkan itu ada 800 hektar. Kan Demas jualan melulu nih. Yang tadinya 3.200 dikembangkan. Dikembangkan sudah dikembangkan ada 2.400 hektar. Yang belum dikembangkan ada 800 hektar. Ya, 800 hektar. Nah, 800 hektar itu jangan dibayangkan tanah udah diaspal, kemudian udah ada akses menuju ke sana, kemudian samping kiri kanannya udah ada warung Madura. Jangan dibayangkan gitu, guys. 800 hektar ini kebanyakan ya yang namanya tanah belum dikembangkan itu adalah ya masih berupa lahan kosong gitu, harus dikerahkan dulu alat beratnya, harus ada pekerja yang macul, harus di apa aspal dulu, aksesnya ke sana dibuat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari tanah yang sudah dikembangkan itu kan berarti ada 240 hektar. Iya kan? Yang belum kan ada 800 hektar. Dari yang sudah dikembangkan ada keterisian 70 sampai 80%. Artinya masih ada nih yang bisa dijual oleh Demas. Cuman ya kalau dia masih mengharapkan dan dia masih tidak mengembangkan yang 800 hektar ini, lama-lama ini habis. Lama-lama habis. Demas nggak bisa jualan lagi. Makanya si Demas itu butuh duit ya. Kalau gua rasa ya analisa gua Demas itu memang menahan butuh duit untuk mengembangkan tanah ini. Seperti itu guys. Itu yang pertama guys ya. Jadi Demas masih memiliki tanah belum dikembangkan. Dan di laporan keuangannya pun disebutkan dia masih memiliki tanah yang belum dikembangkan. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita lihat, kita analisa dari Demas, Demas ini memiliki pendapatan berulang yang jumlahnya sangat kecil kalau dibandingkan dengan pendapatan dia. Pendapatan berulangnya itu cuma 8 miliar sepanjang kuartal 1 2024. Dari total pendapatannya itu adalah 549 miliar. Artinya kan cuma 1%. Malah di tahun 2023 ini, ya, dia pendapatan berulangnya atau recurring income itu ada 27 miliar. Padahal pendapatannya 1,9 triliun. Sekitar 1%. Padahal sebenarnya Demas itu ya di tahun 2017 dia memiliki rencana untuk meningkatkan recurring income sebesar 5-10%. Tapi berdasarkan data di laporan keuangannya belum tercapai. Kenapa? Sebenarnya bukan karena ininya nggak bertambah, guys. Ininya bertambah. Bertambah. Cuman ya, ini kan ininya bertambah nih. Ini lihat nih. Setahun 2023 dia 27 miliar. Ini 14 M, ini 13 M. Di sini dia sudah mengantongi 4 M, 4 M. Artinya kan ada potensi bertambah. Ini kalau di setahun kan bisa jadi 16 M. Iya kan? Nah, berdasarkan laporan keuangan ini belum tercapai nih. Ini belum tercapai.
Dia nggak kayak Pakuwon Jati yang memiliki recurring income itu besar. Nah, jadi sebenarnya Demas masih memiliki potensi untuk meningkatkan recurring income. RI ini bukan rek issue guys ya, tapi recurring income atau pendapatan berulang. Hal ini juga bisa dilihat dari laporan tahunannya Demas. Laporan tahunannya Demas juga dia memang beberapa kali di tahun 2024 coba mau meningkatkan dan fokus untuk meningkatkan pendapatan berulang perseroan tuh. Layanan sewa hotelnya, bangunan pabriknya, ya kan? Di langkah berikutnya nih, di tahun 2024 akan dikembangkan lebih banyak lagi bangunan sewa untuk meningkatkan peningkatan permintaan serta meningkatkan pendapatan berulang perseroan. Jadi sebenarnya sekali lagi guys, kita belum mengetahui secara rinci Demas ini eh, buat apa uangnya. Cuman gue masih melihat dua poin ini. Demas masih memiliki tanah yang belum dikembangkan sehingga perlu uang untuk mengembangkan. Ya, kalau misalkan nggak dikembangkan, ininya nanti lama-lama dijual keterisian yang bisa mencapai 100% ya udah habis gitu loh guys. Itu malah bahaya. Yang kedua, Demas masih memiliki potensi untuk meningkatkan recurring income-nya. Jadi kesimpulannya, ya, kesimpulannya Demas masih menarik. Apalagi, apalagi kalau harganya turun. Jadi gini guys, gue pribadi nggak punya barangnya guys ya. Tapi sebenarnya gue selalu tertarik kalau ada barang bagus harganya turun. Salah satunya Demas ini. Jadi kalau misalkan dia turun terus ya gue liatin aja. Oh ini turun terus nih. Ya, ayo mau turun sampai berapa nih? Ya kalau misalkan turun sampai 100, 110 dan ternyata nanti benar untuk ekspansi dan sebagainya, ya belilah gitu. Oke guys, ya ini bukan ajakan jual beli. Sekali lagi guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.